Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat warga Magelang. Selamat berjumpa dalam podcast musik Ngobrol Seru dan Asik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Sobat Sehat. Senang sekali nih saya Siska bisa hadir kembali mengajak Sobat Sehat ngobrol-ngobrol di episode ke-37 musik. Mungkin ada Sobat Sehat nih yang baru ikut bergabung atau follower baru RSUD Merah Putih. Sekedar menginformasikan bahwa lokasi RSUD Merah Putih ada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5 Mertoyu dan Magelang, dekat dengan pertigaan lampu merah Blondo. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Kepala Instalasi Farmasi di RSUD Merah Putih. Mungkin langsung aja kita kenalan ya Sobat ya. Halo Mbak, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali ini Mbak Siska. Ya, halo Sobat Sehat semuanya. Saya Indra Dewi Priyaningrum, biasa dipanggil dengan nama Apoteker Indra. Saya saat ini menjadi Kepala Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke, nggak ada jam prakteknya berarti ya? Tiap hari. Tiap hari masuk. Oke, Sobat Sehat dan Mbak Endra apa Bu nih? Mbak aja. Mbak aja, oke. Mbak Endra dan Sobat Sehat semua, Indonesia adalah negara yang dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, setiap tahunnya lebih dari 230 juta masyarakat Indonesia menjalankan ibadah puasa Ramadan. Besok nih Mbak Endra dan Sobat Sehat, kita sudah memasuki bulan puasa. Tapi banyak juga loh yang hari ini sudah menjalankan ibadah puasa. Banyak ya Sobat Sehat yang sudah ikut menjalankan ibadah puasa. Kami sebelumnya memulai podcast Kunsik hari ini ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita diberikan kelancaran dan kesehatan serta ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di saat yang sama data nasional menunjukkan bahwa jutaan penduduk Indonesia hidup dengan penyakit kronis seperti hipertensi, kemudian diabetes mellitus, asma, mah hingga gangguan jantung, dan sebagian besar membutuhkan konsumsi obat yang secara rutin, Mbak Endra. Namun setiap Ramadan pertanyaan yang sama tuh sering muncul. Boleh nggak sih minum obat saat puasa? Kemudian bagaimana jika jadwal obatnya itu di siang hari? Apakah semua obat itu membatalkan puasa? Ya kan, masih banyak masyarakat yang memilih menghentikan pengobatan, dosis obatnya juga dihentikan tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Padahal kan dalam penggunaan obat saat puasa itu bisa berdampak serius pada kesehatan kalau kita berhenti ya Mbak Indra ya. Betul. Oke, nah di episode podcast kali ini kita akan membahas secara lengkap dan praktis tentang penggunaan obat pada saat puasa. Mulai dari jenis obat yang boleh dan tidak boleh digunakan, cara mengatur jadwalnya, kemudian hingga tips aman agar puasa tetap lancar tanpa mengorbankan kesehatan. Baik Sobat Sehat, apabila Sobat Sehat ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget, jangan ragu, bisa chat ya di live kita RSUD Merah Putih. Langsung aja ya Mbak Endra ya, nggak usah berlama-lama. Oke, orang-orang yang seperti apa sih Mbak Endra yang harus mengkonsumsi obat, tapi boleh menjalankan ibadah puasa? Ya, sebenarnya pada prinsipnya pasien, untuk kedepannya saya akan menyebutnya sebagai pasien ya Mbak Siska. Okay. Nah, pasien-pasien yang konsumsi obat dan diperbolehkan untuk berpuasa itu pastinya yang penyakitnya ringan dan kondisi kesehatannya itu stabil gitu. Karena sebenarnya menurut para ulama ada aturannya dalam hukum fikih, orang yang sedang sakit itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi kita itu dimudahkan ya Mbak Siska, dimudahkan untuk tidak berpuasa karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang sedang sakit, tapi sakitnya itu kronis, sakit yang kondisi badannya belum stabil, itu wajib untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter penanggung jawab pasien untuk mengatur cara minum obatnya dan untuk memastikan apakah diperbolehkan atau tidak untuk melaksanakan ibadah puasa. Oke, jadi panggilnya bukan Sobat Sehat karena belum tentu Sobat Sehat sakit ya dan membutuhkan atau konsumsi obat pada saat puasa ini. Nah, prinsip dasar penggunaan obat yang aman selama puasa itu gimana Mbak Endra? Nah, penggunaannya yang pasti harus konsultasi dahulu dengan dokter penanggung jawab pasien. Ini untuk pasien-pasien yang konsumsi obatnya rutin setiap hari. Jadi sebelum puasa memang sudah rutin konsumsi untuk obat. Sedangkan untuk pasien yang sakitnya ringan, kondisi badannya stabil, itu
bisa konsultasi dengan apoteker gitu, cara minumnya seperti apa. Karena kalau yang ringan dan kondisinya stabil bisa melangsungkan ibadah puasa, tinggal diatur cara minumnya. Nah, yang perlu jadi perhatian ini untuk pasien-pasien yang memang termasuk golongan pasien yang kronis, yang minum obatnya sudah dari lama, sudah bertahun-tahun memang rutin setiap harinya. Karena itu berpengaruh terhadap kondisi pasiennya jika dihentikan obatnya atau dikurangi dosisnya tanpa konsultasi dahulu dengan dokternya. Oke, prinsip dasarnya seperti itu. Terus gimana nih cara konsumsi obat agar efek terapinya itu jadi optimal? Nah, Karena kan yang namanya puasa, sahur sampai berbuka, itu ada beberapa jam yang kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, itu gimana ya? Nah, jadi kalau dalam kondisi tidak berpuasa, kita mempunyai waktu untuk konsumsi obat, konsumsi makanan 24 jam dalam satu hari. Sedangkan pada saat kita berpuasa, kita hanya mempunyai waktu rata-rata 10,5 jam atau 11 jam dalam sehari. Oleh karena itu benar-benar harus diatur cara minumnya agar dapat memiliki efek yang optimal ke dalam tubuh pasien sehingga pengobatannya dapat berjalan dengan maksimal. Nah, untuk obat-obatan yang misalnya sifatnya kronis untuk pasien diabetes, hipertensi, jantung, terus pasien-pasien yang mempunyai konsumsi antibiotik itu juga harus dikonsultasikan terlebih dahulu, boleh tidaknya berpuasa dengan dokter penanggung jawabnya. Berarti sebelum memasuki bulan puasa harus berkonsultasi dulu ya Mbak ya? Betul. Saat kontrol? Iya, betul. Nah, ini gimana nih cara mengatur minum obat sesuai dengan frekuensi? Misal yang seharusnya konsumsi 3 kali sehari, itu detailnya misalnya 2 kali sehari, sekaligus menjawab nih pertanyaan dari DM yang sudah masuk ke Instagram RSUD Merah Putih dari @Rendar. Ya, apakah kalau minum obat 3 kali sehari siangnya di skip? Ya. Karena kan siang nggak boleh makan minum. Iya, betul. Jadi begini, karena waktu kita untuk konsumsi obat makanan itu hanya terbatas ya, sekitar tadi 10,5 jam, 11 jaman. Pertama kali kan kita konsultasi dahulu dengan dokter penanggung jawabnya. Kondisi pasien ini memungkinkan tidak untuk berpuasa, karena jika memang tidak memungkinkan ya tidak selayaknya untuk memaksakan diri untuk berpuasa, karena yaitu tadi kita diberikan kemudahan karena memang kondisi kita benar-benar sakit. Nah, jika dokter penanggung jawab meng-ACC memperbolehkan pasien untuk berpuasa, kita lihat lagi obat yang dikonsumsi oleh pasien itu minumnya berapa kali sehari. Jika ternyata pasien mendapatkan obat yang dikonsumsi sehari 4 kali atau 5 kali, kita tanyakan kepada dokter penanggung jawab kita, apakah ada obat lain yang bisa menggantikan obat tersebut, yang diminumnya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, gitu. Karena kan kalau 4 kali atau 5 kali dalam sehari tidak mungkin diminum dalam 11 jam itu saja ya. Tapi apabila jawaban dokter memang wajib obatnya itu tidak bisa diganti, ya demi kesehatan kita juga, kita tidak boleh ya udahlah menghilangkan dosis sendiri agar bisa berpuasa. Tetap kesehatan juga utama, puasa juga utama. Nah, untuk minum 1 kali bisa diatur pada saat kita berbuka atau saat kita sahur. 2 kali juga dapat saat buka dan saat sahur. Nah, yang 3 kali ini bisa diminum saat berbuka puasa, sahur, dan tengah malam. Nah, kondisi tengah malam ini, jika obat yang diminum 3 kali ternyata tidak ada alternatif pilihan lainnya, memang harus benar-benar 3 kali, 1 kalinya di tengah malam. Jadi bukan di siang hari ya Mbak Siska. Nanti batal puasanya gitu. Nah, di malam hari, tengah malam, apabila obatnya diminumnya harusnya sesudah makan, berarti pasien boleh makan roti, sedikit roti atau nasi berapa suap, tidak harus makan besar. Iya, setelah itu baru obatnya diminum gitu. Berarti jedanya berapa jam tuh Mbak? Dari buka puasa ke tengah malam, lanjut di sahur? Kalau untuk 3 kali ya kurang lebih sekitar 11 jam dibagi 3 ya sekitar 3,5 jam, 4 jaman lah
gitu per 3,5 sampai 4 jam. 4 jam untuk minum Oke. obat ke sesi berikutnya gitu. Begitupun dengan yang 4 kali dalam sehari, Nah. 11 dibagi 4 gitu. Kalau 4 kali rata-rata tidak diizinkan Untuk puasa. untuk oh puasa gitu. karena terlalu sempit itu tadi. Iya, Jadi jarak 11 jam minum dibagi 4 ya rata-rata 2,5 jam. Nanti yang ada dosis obat akan terakumulasi di dalam tubuh. Efeknya akan menimbulkan efek samping yang seperti overdosis atau ya efek ke tubuhnya bukan efek yang maksimal, bukan yang bagus, malah nanti merugikan ke tubuh pasien itu sendiri. Oke, Gitu. gitu ya. Iya. Jadi terjawab, Oke. semoga terjawab dari Etrendar. Kemudian minimal interval berapa jam nih konsumsi obat satu ke obat lah selanjutnya? Tadi kan 11 dibagi 3 ya. Iya. Nah, ini menentukan obat mana yang harus diminum saat sahur dan mana yang diminum saat berbuka. Obat apa saja sih yang bisa diminum sebelum makan, sesudah makan, atau saat perut kosong selama berpuasa? Ya. Jadi sesuai dengan aturan di etikat obat tersebut. Jika diminumnya sebelum makan, itu dapat diminum 30 menit sebelum makan sahur atau sebelum makan besar. Jadi pada waktu kita berbuka puasa, tidak langsung minum obat tidak apa-apa. Tapi obat yang diminum sebelum makan, itu diminum saat sebelum makan besar. Gitu. Karena rata-rata yang pasien-pasien yang menjalankan ibadah puasa ada yang begitu buka puasa langsung makan besar, Iya. berarti obat diminumnya Setelah setelah untuk yang sebelum makan. Oh. Harus diminum pada saat berbuka puasa 30 menit kemudian baru menjalankan makan besar. Tapi kan ada juga pasien yang nanti makannya setelah melaksanakan sholat tarawih, makan besarnya, buka puasa hanya makanan ringan saja. Nah, obat yang sebelum makan diminumnya 30 menit sebelum makan besar itu tadi. Nah, kalau obat yang diminum setelah makan dapat diminum setelah makan sahur atau setelah makan besar yang dibuka puasa, itu sekitar ya idealnya 5-10 menit setelah makan besar. Iya, gitu. Nah, untuk yang tengah malam seperti tadi saya sampaikan bahwa tengah malam dan setelah misalnya diminum tengah malam pada saat perut kosong berarti ya langsung diminum saja gitu. Sedangkan kalau tengah malam setelah makan mau nggak mau harus makan roti atau makan nasi berapa suap aja gitu baru obatnya boleh diminum. Kalau buah pisang gitu biasanya kan orang makan obat kan pisang gitu. Boleh diperbolehkan asal tidak menggunakan teh atau kopi. Susu itu tidak boleh karena kan tidak semua obat bagus diminum menggunakan susu, menggunakan teh atau kopi gitu, atau jus gitu. Jadi kalau memang ingin konsumsi obat, baiknya ya menggunakan air putih. Iya, air putih aja. Gitu. Oke, sebenarnya puasa mempengaruhi cara kerja obat nggak sih Mbak dalam tubuh? Ya, mempengaruhi karena itu tadi kita berpuasa itu kan lama ya waktunya ya, berpuasa lama, sedangkan konsumsi makanan dan minuman itu hanya sekitar 10,5 sampai 11 jam saja. Nah, itu akan pengaruh karena perut kosong kita akan lebih lama. Terus jam minum obatnya pasti akan berubah, berubah itu tadi. Dan pola tidur dari pasien itu tadi berubah. Harus bangun tengah malam juga ya? Iya. Nah, pola makannya juga itu yang berubah. Nah, sebenarnya untuk minum obat 3 kali kan memang diperbolehkan ya, masih diperbolehkan. Tapi ya itu tadi harus benar-benar dipastikan tengah malamnya itu bangun. Karena kalau tidak bangun, berarti otomatis terapinya akan terlewat. Terlewat tidak bisa minum double pada saat sahur gitu, dosisnya akan hitungannya beda gitu. Jadi kalau memang mau 3 kali dipastikan benar-benar tengah malam bisa bangun atau ada keluarga kita yang membangunkan, mengingatkan. Betul. Iya. Makanya gitu. ada yang namanya pendamping minum obat. Iya, betul gitu. Oke. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita semua. Ada obat-obat yang membatalkan puasa tapi ada juga yang tidak membatalkan puasa nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Endra. Ya, untuk obat-obatan yang tidak membatalkan puasa sebenarnya dari tahun 1997 telah adanya pertemuan antara para ulama dan ahli medis yang menghasilkan suatu kesepakatan. Pertemuan ini di Maroko.
ada sekitar 8 macam obat ya yang tidak membatalkan puasa. Yaitu salah satu obat yang diserap oleh kulit seperti krim, salep, lotion, gel, plester itu tidak membatalkan puasa. Terus ada juga obat yang diselipkan di bawah lidah. Oh, itu enggak? Enggak, iya, tidak, karena memang hanya diselipkan di bawah lidah saja, tidak diminum menggunakan. Iya, diselipkan di bawah lidah. Mungkin pasien-pasien jantung familiar dengan obat ini karena seperti obat ISDN, nitrogliserin yang memang untuk kasus kejadian pasien jantung diselipkan di bawah lidah. Terus obat yang ditetes, tetes mata, tetes telinga, tetes hidung itu tidak membatalkan puasa. Nah, terus ada obat asma. Nah, obat asma ini kan ada yang ditelan menggunakan minum, ada juga yang disemprot atau di nebulizer. Nah, untuk obat yang nebulizer, inhalasi, semprot itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Nah, pemberian gas oksigen, gas anestesi, supositoria atau ovula yang biasa dimasukkan ke anus atau dubur, vagina itu tidak membatalkan. Nah, yang menjadi kadang-kadang yang bikin galau ya, istilahnya sekarang itu obat-obat yang disuntikkan melalui vena. Nah, vena vena intramuskular, subkutan itu untuk obat-obatan tidak membatalkan puasa, tapi ada jenisnya yang membatalkan puasa, yaitu suntikan yang berupa makanan, nutrisi, elektrolit, vitamin, suplemen itu akan membatalkan puasa. Nah, misalnya suntikan sakit gitu, lambung gitu, itu tidak membatalkan puasa karena di luar dari jenis yang suplemen, makanan, nutrisi, mineral, vitamin itu. Nah, terus yang terakhir itu ada obat kumur. Ya, sebenarnya kan memang obat kumur itu resiko tertelannya ada. Jadi memang harus diminimalkan pemakaiannya. Kalau memang instruksi dari dokter harus digunakan, ya dipastikan benar-benar bahwa obat itu tidak tertelan oleh kita. Jadi kumur yang dikeluarkan, karena ada obat kumur yang ditelan gitu. Kalau infus vitamin C gitu buat mutihin kulit gitu Mbak, itu batal nggak? Itu masuk ke kategori vitamin. Iya betul. Berarti, jadi tidak boleh. Itu akan membatalkan puasa. Termasuk infus juga. Infus yang masuk ke kita kan infus nutrisi, itu elektrolit, itu membatalkan puasa. Itu tadi yang tidak membatalkan nah, ini obat-obat yang membatalkan puasa, sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk melalui DM Instagram dari @beaudiavanindya_putri. Mbak. Tentunya obat-obatan yang dikonsumsi melalui mulut dan ditelan. Itu menggunakan air putih, menggunakan pisang, roti gitu yang ditelan itu pastinya akan membatalkan puasa. Terus pemberian infus pemberian infus secara intravena itu yang berupa vitamin, suplemen, mineral, terus makanan, nutrisi itu pastinya akan membatalkan puasa. Kalau suntik insulin tadi nggak membatalkan suntik insulin tidak membatalkan puasa, tetapi pada saat pasien berpuasa hendaknya tidak melakukan suntik insulin. Jadi suntik insulin dilakukan pada saat pasien akan berbuka puasa. Iya, jadi di jeda antara buka puasa sampai sahur itu, bukan saat puasa. Karena puasa-puasa kita suntik insulin, nanti yang ada gula darahnya turun, ngedrop, karena kita nggak sambil makan. Itu biasanya jedanya berapa lama Mbak? Misalnya habis suntik insulin kemudian dilanjut makan besar, itu jedanya? Itu segera setelah suntik insulin langsung segera makan besar. Jadi insulin kan ada kerja cepat dan kerja yang lama, yang panjang. Kalau kerja cepat itu mengikuti dengan waktu konsumsi makanan kita. Misalnya kita makan 3 kali, ya kerja cepatnya disuntiknya sehari 3 kali sesuai dengan makanan kita. Yang kerja panjang itu biasanya malam sebelum tidur hanya sehari sekali. Iya, gitu. Jadi semoga terjawab ya pertanyaan dari Beaudiavanindya Putri. Oke, selanjutnya mungkin solusi lainnya nih agar pasien yang mungkin sedang konsumsi obat rutin bisa tetap berpuasa. Nah,
kuncinya tadi yang rutin berarti kan tidak hanya sehari 2 hari ya minumnya, Ya. sudah lebih dari setahun Betul. gitu. Jadi harus konsultasi dahulu dengan dokter penanggung jawabnya. Diperbolehkan tidak kondisinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Jika diperbolehkan, ya berpuasa tidak apa-apa. Tinggal dikonsultasikan dengan apoteker cara minum obatnya seperti apa yang ideal sehingga terapinya bisa optimal, bisa puasa dan bisa minum obat juga. Oke. Nah, untuk contohnya seperti pasien diabetes itu Iya, tadi iya, ya, iya. yang saya jelaskan, insulin kan biasanya 3 kali kalau Iya. tidak puasa, karena makannya 3 Tiga kali. kali. Nah, karena pada saat puasa makannya 2 kali, ya suntiknya nanti jadinya hanya 2 Dua kali, kali juga. saat buka dan saat sahur. Nah, untuk dosisnya bisa dikonsultasikan juga ke dokter, apakah mengalami penurunan dosis atau tidak saat melakukan ibadah puasa itu tadi. Karena kan makanan yang kita makan tentunya akan lebih sedikit dibandingkan yang waktu hari-hari Hari biasa. biasa. Oke. Tuh. Kalau untuk yang hipertensi, terus penyakit jantung, asma, atau bahkan yang punya MAH atau GERD gitu, sama iya. juga harus konsultasi, Sama, Mbak, ya? iya. Obat-obat saya menyebutnya obat pasien-pasien kronis ya, gitu. Maksudnya jangka lama peminuman obatnya itu termasuk hipertensi, terus penyakit asma, penyakit jantung gitu. Itu harus sesuai dengan anjuran dari dokter tadi, diperbolehkan tidaknya untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, untuk pasien yang asma, saya ingatkan kembali bahwa obat semprot yang disemprot itu tidak membatalkan puasa. Jadi, pasien boleh melaksanakan ibadah puasa. Hanya obat-obatan asma yang ditelan, yang dikonsumsi dengan cara diminum, itu yang membatalkan. Nah, untuk pasien MAH atau GERD, biasanya kan banyak ya pertanyaan, saya ini iya. ada MAH nih, Iya, betul. saya ini ada GERD nih, aman nggak ya saya melaksanakan ibadah puasa? Nah, untuk MAH dan GERD, untuk kondisi pasti pasien yang tahu kan dari dokter penanggung jawab, dari dokter penanggung jawab ditanyakan, ini MAH atau GERD-nya itu sampai level mana sih, aman tidakkah untuk melaksanakan puasa? Karena ya itu tadi berdasarkan keputusan dari dokter, oh pasien ini aman untuk melaksanakan ibadah puasa, berarti walaupun punya MAH atau GERD ya boleh bisa melaksanakan ibadah puasa. Oke. Tidak bisa berdasarkan keputusan sendiri untuk pasien-pasien yang memang rutin minum obat bukan hanya sehari 2 hari gitu. Oke, karena Iya. kan yang namanya penyakit kronis itu memang lama ya, sudah lama, iya. jangka waktunya lama, obatnya rutin. Tapi bisa nggak Mbak, misalnya dari dokter diresepkan 3 kali sehari, Iya. tapi ketika di farmasi dijadikan 2 kali sehari aja bisa nggak gitu? Oh ya. Nah, untuk obat-obatan yang seperti ini, aturan pakai dari farmasi mengikuti dari instruksi dari dokter. gitu. Iya, jadi farmasi tidak bisa memutuskan sendiri, tidak berhak untuk memutuskan bahwa pasien boleh minum 2 kali atau 1 kali saja, karena yang tahu kondisi klinis, kondisi medis pasien yaitu dokter gitu. Oke. Di sini kompetensi farmasi membantu untuk cara minum obatnya yang optimal seperti apa sih, pengaturannya seperti apa, bagaimana. Nah, itu kewenangan dari kami apoteker. Oke, Jadi gitu. untuk masalah dosis, terus frekuensi, itu yang menentukan adalah dokter penanggung jawab pasien. Oke, berarti tetap harus terbuka, Iya. terus harus konsultasi bener-bener sama dokter. Iya betul, tidak boleh ngumpet-ngumpet juga karena kan kesehatan utama, puasa juga utama, harus berjalan sejalan, beriringan, tidak ada yang saling mengalahkan. Betul, kadang kan lupa Mbak, misalnya Iya. udah habis kontrol sama dokter, oh iya tadi nggak diomongin gitu, baru Iya. diingatnya di farmasi Iya, gitu kan. gitu. Mungkin bisa Bisa ditanyakan dari Iya, farmasinya bisa ke ditanyakan dokternya. Betul. Oh, gitu. Oke. Nah, kesalahan apa aja nih yang paling sering terjadi yang dilakukan masyarakat Indonesia terkait obat saat berpuasa? Oh ya, itu tadi ngumpet-ngumpet, memutuskan sendiri ya bahwa nggak perlu nih obatnya saat puasa, dihentikan aja, di stop. Terus frekuensi minum obatnya
dari 3 kali atau 4 kali, udahlah minum sekali aja Sekali udah aja. cukup gitu. Atau minum di waktu yang salah. Karena misalnya ada pasien diabetes yang dapat obat glimepiride, contohnya ya, itu kan diminumnya setengah jam sebelum makan pagi. Jadi kalau pada waktu kita berpuasa setengah jam sebelum sahur. Nah itu nggak boleh karena khawatir nanti pasiennya akan hipoglikemi, yaitu gula darahnya menurun. Jadi pada saat puasa yang biasa diminum setengah jam sebelum makan pagi diubah menjadi sebelum berbuka puasa, maksudnya sebelum makan besar pada waktu buka puasa gitu. Tapi nyemil dulu gitu boleh? Iya, nyemil dulu boleh, nyemil, tidak masalah. Terus minum obat baru setengah jam baru makan besar gitu. Diganti waktunya yang tadinya makan pagi jadi pada saat waktu berbuka puasa. Nah, terus minum obat tidak boleh menggunakan teh manis, kopi walaupun susu, berbuka dengan yang manis-manis. Minum obat tetap menggunakan air putih. Air putih susu. Air putih. Air putih saja tanpa bening campuran. berarti. Tanpa campuran apapun. Nah, tidak boleh memutuskan sendiri, mengatur ini pagi aja semuanya, sahur aja semuanya, ini buka aja semuanya gitu. Jadi atau 3 dosis pagi, tengah malam sama sahur diminum sekaligus, takut lupa, biar cepat sembuh, biar nggak usah bangun tengah malam, itu juga tidak boleh. Intinya frekuensi minum obat, dosis minum obat harus dikonsultasikan dengan dokter dan dengan apoteker agar terapinya dapat berjalan dengan optimal. Gitu. Itu aja, Mbak, kesalahannya. Mungkin ada tips nih untuk sobat sehat yang ingin menjalankan ibadah puasa tapi harus tetap mengkonsumsi obat. Gimana? Ya, jangan stop obat sendiri. Itu tadi kesalahan yang terus sering terjadi. Mengatur minum obat, cara minum obatnya sesuai dengan anjuran dari dokter maupun apoteker. Patuhi cara minum obat. Terus apabila di rumah ada keluarga dekat, ada pendamping, bisa dijadikan pendamping minum obat untuk mengingatkan, khususnya obat-obat yang cara minumnya khusus tadi, sebelum makan, setelah makan, atau tengah malam. Jadi ada yang mengingatkan kita, walaupun zaman sekarang ponsel-ponsel udah smart ya, ada alarm atau apa, tapi selain itu bisa dengan info ke keluarga dekat yang serumah untuk mengingatkan cara minum obatnya. Nah, kalau misalnya nih resepnya bukan dari dokter tapi kita beli sendiri ke apotek, tanya ke apoteker, saya sakit kepala nih, obatnya apa, diminumnya misalnya berapa kali, itu boleh? Bisa, boleh. Berarti kan ini swamedikasi namanya ya. Apoteker di apotek itu boleh memberikan obat tanpa resep dokter untuk obat-obatan untuk penyakit yang ringan gitu. Penyakit-penyakit yang ringan. Nanti bisa dikonsultasikan dengan apoteker yang ada di apotek terkait cara minum obat maupun dosisnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kalau mungkin penyakitnya nggak berat-berat amat ya, beli di apotek. Seperti sakit pilek, misalnya demam, atau batuk yang tanpa antibiotik ya. Karena kan kami di apotek pun tidak bisa mengeluarkan antibiotik tanpa resep dokter. Jadi antibiotik memang harus sesuai dengan resep dokter untuk mengurangi terjadinya resistensi antibiotik itu tadi. Nggak sembarangan jadi Mbak ya. Tidak boleh sembarangan. Nah, ada nggak sih dampak jangka panjang kalau pasien tuh sering nggak patuh minum obat selama berpuasa? Untuk pasien-pasien yang kronis ya, yang memang minum obat dalam jangka waktu lama, tentunya pengobatannya tidak akan optimal. Nah, pengobatan yang tidak optimal berpotensi menambah keparahan dari penyakit pasien-pasien tersebut gitu. Bukannya sembuh malah tambah parah, bukannya tambah stabil malah tambah parah itu tadi. Jadi memang harus dosis obat sesuai, cara minum sesuai, sehingga efek ke pasien lebih optimal, lebih efektif terapinya. Penyakitnya pun jadi lebih stabil, tidak menjadi lebih parah. Jadi gitu ya Sobat Sehat, kalau di rumah ada pasien
penderita penyakit kronis, alangkah lebih baiknya kita selalu mengingatkan untuk jadwal minum obat. Kemudian kalau misalnya pada saat kontrol ke dokter ini harus diresepkan beberapa kali dalam sehari, ya tetap diingatkan dan untuk disuruh minum obat secara teratur. Begitu ya sobat, mari kita sayangi tubuh kita. Pilihan terbaik adalah penanganan yang benar sesuai dengan ilmunya. Bagaimanapun jika sobat sehat atau pasien RSUD Merah Putih yang konsumsi obat dan ingin tetap melaksanakan ibadah puasa, bisa konsultasikan aturan minum obat kepada dokter atau apoteker kami. RSUD Merah Putih siap membantu masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya dalam perawatan dan pengobatan penyakit. Nah, sobat sehat, itu tadi beberapa penjelasan nih mengenai penggunaan obat saat berpuasa. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, Mbak, yang sudah masuk melalui DM Instagram RSUD Merah Putih dari @lailizati. Pakai obat tetes mata boleh nggak saat puasa? Kemudian suntik vaksin apa boleh? Tadi mungkin sudah dijawab dengan Mbak Endra, bisa dijawab kembali untuk yang suntik vaksin. Oh ya, kalau suntik vaksin itu bukan termasuk ke dalam kategori makanan, nutrisi, vitamin, suplemen, jadi diperbolehkan untuk suntik vaksin. Kayak yang suntik kemarin vaksin flu, vaksin flu, vaksin hepatitis, COVID itu boleh diperbolehkan karena bukan termasuk kategori suntikan makanan, suntikan vitamin, mineral atau suplemen untuk pasien. Iya. Nah, kalau pertanyaan terkait obat tetes mata, tadi seperti sudah saya sampaikan, ada konsensusnya dari ahli medis dan ulama yang di Maroko 1997 itu ya, itu tetes mata diperbolehkan. Tidak membatalkan, tidak membatalkan puasa. Jadi pakai tetes mata, obat tetes mata tidak membatalkan puasa, jadi boleh. Iya, mungkin ini Mbak Siska, yang dikhawatirkan pasien pada waktu memakai obat tetes mata itu kan seperti ada obat yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Itu tidak masalah, karena memang jalurnya dari saluran mata itu ada yang sampai ke tenggorokan kita. Jadi tidak apa-apa dan itu tidak membatalkan puasa. Yang penting nggak habis tetes mata terus pedes minum gitu. Kan tidak mungkin menggunakan sebotol tetes mata dengan maksud tujuan untuk diminum gitu. Semoga terjawab dari Lailiza. Kemudian selanjutnya dari Rosita Ayudina, minum vitamin D3 setelah makan sahur, apakah boleh, Mbak? Nah, minum vitamin D3 itu boleh setelah makan sahur, tetapi masih dalam waktu puasa. Tetapi masih dalam waktu sahur, belum memasuki waktu imsak. Waktu imsak, waktu subuh gitu. Jadi diperbolehkan untuk minum vitamin D3. Itu untuk vitamin termasuk salah satu suplemen untuk daya tahan tubuh. Tidak masalah. Yang penting masih dalam waktu makan sahur itu. Jadi tidak di luar imsak atau sudah masuk waktu subuh. Iya. Apa saja boleh dimakan, yang penting belum masuk waktu subuh atau azan subuh betul gitu. Kemudian selanjutnya dari @marwah 1990. Nah, kalau pakai semprotan pewangi untuk mengatasi bau mulut gimana, Iya kan ada semprot tuh yang berwangi gitu pada saat puasa, itu membatalkan Jadi begini, pada prinsipnya memasukkan cairan apapun ke dalam mulut kita dan ditelan itu berpotensi untuk membatalkan puasa. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa obat kumur pun sesuai dengan anjuran dari dokter. Memang harus wajib menggunakan obat kumur dan dari kitanya bagaimana caranya biar itu tidak tertelan gitu. Karena kalau tidak sengaja tertelan pun takutnya akan membatalkan puasa. Ada rasa kekhawatiran seperti itu. Jadi lebih baik untuk menggunakan semprotan pewangi mengatasi bau mulut tidak usah digunakan. Dijaga kebersihan mulutnya aja, gosok gigi
setelah sahur gitu, gosok gigi, atau sebelum buka juga gosok gigi, dijaga kesehatan mulutnya saja. Oke, karena bau mulut orang yang Iya. berpuasa katanya bau kasturi gitu. Tapi tetap aja bau Tetap naga. aja. Ya, betul. Oke, gitu ya. Semoga terjawab dari @marwah 1990. Iya. Mungkin hanya itu aja itu pertanyaannya Mbak Indra Oh, sementara. iya, Mungkin. baik-baik. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat bisa langsung DM ya ke Instagram RSUD Merah Putih. Oke, Sobat Sehat yang ingin memeriksakan diri ke RSUD Merah Putih bisa mendaftarkan diri langsung melalui loket pendaftaran atau online melalui klik MP dengan website s.id/rsudmp sebelum hari pemeriksaan. Nah, untuk pasien BPJS pastikan sudah dapat rujukan dari Vaskes tingkat pertama. Jika sudah mendaftar online, pasien bisa datang di hari pemeriksaan 30 menit sebelum pemeriksaan harus sudah check-in dulu di lobi. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat bisa menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih di WhatsApp dengan nomor 0811258600 atau telepon customer service di 0293 32022654, dan jangan lupa follow Instagram @RSUD Merah Putih untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru dari kami. Kesehatan bukan cuma soal pengobatan, tapi juga soal kenyamanan. Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh, RSUD Merah Putih menyediakan fasilitas layanan antar obat agar pasien dapat pulang dengan tenang, aman, praktis, dan tetap terpantau. Pasien bisa langsung pulang setelah pemeriksaan, biaya antar sesuai jarak, mudah dan nyaman, serta tanpa antri juga di farmasi ya Mbak Indra. Iya. Oke, jadinya pulang tenang, obat nanti datang. Nah, untuk pemesanan nanti bisa mengunjungi anjungan di area farmasi lantai 2 RSUD Merah Putih. Tersedia pilihan layanan, ada express, same day, dan juga next day. Gitu ya, benar ya Mbak Betul, Indra? betul. Oke. Iya. Nah, mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, ada closing statement nih dari Mbak Indra. Apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Sehat atau pasien semua yang kita akan menjalankan ibadah puasa namun masih minum obat? Ya, Sobat Sehat semuanya, terutama untuk pasien-pasien yang beragama Muslim, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan ya, melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu merupakan ibadah, tetapi menjaga kesehatan itu juga ibadah. Jadi jangan pengobatannya itu dikorbankan demi puasa, dan jangan tinggalkan puasa demi pengobatan. Dengan minum obat yang benar, dengan konsultasi kepada dokter penanggung jawab dan apoteker untuk mengatur dosis obatnya, atur jadwalnya dengan optimal, sehingga pengobatan dan puasa dapat berjalan bersamaan, beriringan. Jadi puasanya tenang, ibadahnya juga akan menjadi nyaman gitu. Oke, badan juga tetap sehat, fit, Ya, gitu ya. betul. Keren nih, jangan korbankan pengobatan demi puasa dan jangan tinggalkan puasa demi pengobatan. Mantap. Betul. Oke. Nah, selanjutnya saya akan pantun penutup dulu Wih, ya Mbak Siska ya, ada pantunnya. Oke, nanti saya tetap. cakepin ya. Iya. Pagi-pagi membuat ketan. Cakep. Untuk dibawa ke Purwakarta. Cakep. Bila ada keluhan kesehatan, Cakep. silahkan datang ke RSUD Merah Putih tercinta. Yeay. Oke, keren banget ya Mbak Endra, luar biasa banget. Sobat Sehat, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih Mbak Endra atas sama-sama, Mbak informasi Siska. yang sangat menarik kali ini. Semoga obrolan hari ini menjadi pengingat kita bahwa orang yang konsumsi obat itu masih bisa tetap berpuasa Ramadan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, terima kasih Sobat Sehat sudah menyimak musik episode ke-37. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.